Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tematik baru yaitu peraturan lalu lintas, tematik 3H, subtema 3, aku suka berpetualang. Nah, oleh karena itu mari kita membaca basmalah dan doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidani ilman warzuqni fahman. Rabbi sari sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak pramuka itu salah satunya adalah suka berpetualang. Kalau misalkan suka berpetualang, berarti mereka itu harus bisa ke jalan, ke alam, dan harus bisa membaca-baca peraturan di sana. Untuk peraturan di alam sendiri, di mana alam adalah yang pemiliknya adalah Allah, sehingga yang menyerahkannya kepada Allah. Tapi untuk di perjalanan, selama di jalan, itu adalah pemiliknya manusia, yang mengaturnya adalah peraturan manusia juga. Nah, peraturan manusia yang mengatur manusia di jalan adalah namanya peraturan lalu lintas. Yang pertama akan Bapak bahas adalah jalan raya. Jalan raya yang keseharian kita sudah tahu, macet, parah, segala macam gitu ya. Jalan raya merupakan jalan utama penghubung antar tempat di darat. Tujuannya apa? Memudahkan untuk kendaraan bergerak, membawa segala jenis barang. Bisa penumpang, bisa bahan bangunan, bisa hasil pertanian, bisa hewan, bisa bahan kimia, bisa sampah, dan lain sebagainya. Jalan raya merupakan tempat yang ramai, sehingga pejalan kaki atau pesepeda harus berhati-hati ketika berada di jalan raya. Tidak pejalan kaki dan pesepeda saja, tetapi sesama pengguna pengendara juga harus berhati-hati satu sama lainnya dan saling menghormati ya. Pengguna di jalan raya itu ada 5 jenis. Yang pertama, pemilik motor dan mobil kendaraan pribadi. Yang kedua, pemilik motor dan mobil yang kendaraan umum, seperti ojek, angkot, bus kota, dan bajai, dan mikrolet. Itu adalah kendaraan umum. Yang ketiga, ada kendaraan khusus, seperti apa saja? Ada pemadam, ada ambulan, ada juga mobil polisi atau mobil tentara. Yang keempat, ada kendaraan pemerintah. Kendaraan pemerintah ditandai dengan warna plat merah. Kendaraan umum ditandai dengan warna plat kuning. Dan kendaraan pribadi ditandai plat hitam. Tapi untuk kendaraan polisi dan kendaraan tentara punya platnya masing-masing. Pejalan kaki, pesepeda, dan penjual asongan. Biasanya mereka juga menggunakan jalan raya. Nah, siapa pengatur jalan raya ini? Yang pertama ada polisi ya, sudah jelas. Yang kedua ada Dishub, Dinas Perhubungan. Yang ketiga ada Satuan Polisi Pamong Praja. Yang keempat ada Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Yang kelima ada Direktorat Jenderal Bina Marga. Tujuannya apa saja? Polisi seperti biasa mengatur lalu lintas. Dinas Perhubungan menindak pelanggaran. Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan para pengemis, para PKL yang jualannya di tempat liar yang nggak boleh ya, di situ biasanya diamankan sama mereka, sama Polisi Pamong Praja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, mereka biasanya memperbaiki jalan seperti tanaman, tiang listriknya, lampu merahnya, dan segala macamnya. Sementara kalau Direktorat Jenderal Bina Marga itu, mereka itu yang membuat jalan, membuat jembatan, membuat jalan tol gitu ya. Dan biasanya dari kelima ini ada mereka itu saling bikin peraturannya gitu masing-masing, dan disatukan dalam apa saja. Peraturan jalan raya itu disatukan dalam buku lalu lintas dan angkutan jalan.
ada undang-undangnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah 37 Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang ketiga, ada Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang marka jalan dan simbol-simbol jalan. Maksudnya apa? Kalau ada pelanggaran lalu lintas, pelanggaran simbol-simbol di jalan, itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Tahun 2014 Nomor 34. Sementara kalau tentang keselamatan lalu lintas mah, itu seperti peraturan mobilnya harus masih bagus, muatan barang tidak boleh lebih dari berapa ton, sekian, jangan bawa penumpang banyak-banyak atau gimana gitu ya, itu yang tentang keselamatannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke marka jalan. Yang disebut marka jalan adalah seperti ini: rambu lalu lintas dan petunjuk jalan. Marka jalan adalah simbol berupa lambang atau garis yang memiliki makna suatu peraturan di jalan raya. Ada warna kuning, ada warna putih, belok kiri, belok kanan, ada garis-garis. Nah, itu apa ya maknanya? Kita pelajari. Rambu lalu lintas adalah simbol-simbol yang biasanya berada di tiang besi untuk memberitahu peraturan yang ada pada jalan tersebut. Banyak ya rambu lalu lintasnya ya, yang warna biru, warna merah, warna kuning gitu ya. Sementara kalau petunjuk jalan adalah papan besi yang berada di tiang besi yang menunjukkan arah bagi pengendara saat berada di persimpangan, pertigaan, bundaran, atau jalan tol. Nah, marka jalan itu biasanya untuk memberitahu bahwa jalan tersebut ada peraturannya. Nah, kan belok kiri harus dari jalan sebelah kiri langsung, belok kanan harus sebelah sini jalannya. Tanda yang lurus panjang berarti tidak boleh ada yang menyalip. Tanda lurus patah-patah berarti boleh menyalip, boleh berpindah jalur. Tanda bergaris-garis yang buat penyeberangan zebra cross, dan ada tanda kuning yang buat berhati-hati. Itu marka jalan, beberapa contoh marka jalan ya. Nah, sementara kalau rambu lalu lintas di sini banyak contohnya. Yang jelas warna merah itu berarti larangan, warna biru itu berarti peraturannya di situ harus diikuti peraturannya itu. Kalau warna kuning itu berarti tanda berhati-hati. Sementara kalau misalkan di petunjuk jalan itu ada misalkan Solo 14 km, berarti jalan itu menuju Solo itu 14 km lagi. Sementara kalau Surabaya itu 269 km lagi. Yang 15 km 7 ada peristirahatan di 15, peristirahatan 15 di kilometer 7 nantinya gitu contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan berikan suatu video, nanti kalian tonton lagi. Tapi sekarang tugasnya apa? Sebelum mengerjakan tugas adalah nonton video tadi. Yang kedua adalah mengerjakan halaman 349 di tematik 3H, halaman 49, 56, 57, dan 58. Nanti Bapak share foto-fotonya bagi yang tidak memiliki buku. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.